Selamat pagi adik-adik sekalian. Siapa yang senang datang ke sekolah minggu hari ini? Hanya Ica sama Rachel aja. Aduh, hanya beberapa orang. Yang lainnya nggak senang datang ke sekolah minggu. Masih ngantuk. Ya, harus senang ya. Kita harus suka datang ke sekolah minggu. Oke, kita akan memulai sekolah minggu kita dengan memuji Tuhan, Mas sekolah minggu. Kepala, tutup matanya, lipat tangan, ikutilah saya berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan telah memelihara hidup kami. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan saja. Mohon Engkau memimpin agar kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Dan kiranya Engkau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan lause-lause. Kami juga mengingat untuk teman-teman yang belum sempat datang, kiranya Engkau yang menolong agar minggu depan mereka bisa bergabung bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan pujian kita, lagu Ku Punya Berita. Yesus
kita bahwa kita ini punya berita sukacita loh. Apa berita sukacitanya? Coba adik-adik jawab. Yang dari lagu ini aja. Semua kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus punya berita sukacita. Apa itu? Barusan kita nyanyikan. Anak-anak remaja, apa berita sukacita dari lagu ini? Gak ada yang tahu. Carrie. Iya betul. Yesus juru selamat dunia itu adalah berita sukacita. Masa kita baru nyanyikan gak ada yang tahu, alamak. Jadi nyanyinya nyanyi begitu aja, tidak dipahami. Ya, kita nyanyikan sekali lagi ya, dengan menghayati ya, dengan mengerti apa arti lagunya ya. Oke? Ku punya berita, berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke surga. Yesuslah namanya, juru selamat dunia. Jadi ingat, kita punya berita bahwa hanya ada satu jalan menuju ke surga, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat dunia. Ya. Kita akan lanjutkan pujian kita berikutnya. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Bohong-bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Ya, siapa yang senang jadi anak Tuhan? Ya, semua senang jadi anak Tuhan. Turunkan tangannya. Ya, kita semua harus senang jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan itu tadi, apa kata di lagu kita ini? Tidak boleh bohong. Apalagi? Iya, tidak boleh sombong. Tidak boleh bohong, tidak boleh sombong. Dan masih banyak hal. Tidak boleh melawan papa mama. Ya, guru di sekolah minggu. Dan masih banyak hal lagi. Tidak boleh nakal. Ya, harus rajin ke gereja. Ya, rajin datang ke sekolah minggu. Rajin, apalagi ikut saat teduh, baca Alkitab bagi yang sudah bisa membaca. Ya, oke. Nah, kita akan lanjutkan pujian kita berikutnya. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Ya, Lose di lagu ini ya, biasanya
Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Tapi di sini untuk kita semua jadi agak ini tadi ya, salah ya. Oke, kita nyanyikan, ingat ya, untuk kita semua ya. Bukan angkat kita semua, tapi untuk kita semua ya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali untuk kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oke, kita lanjutkan pujian kita berikutnya sambil mengumpulkan persembahan kita hari ini SD 4. Adik-adik yang sudah ditunjuk, silakan. Kita akan nyanyikan persembahan kami. Satu orang lagi. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi, persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Oke, adik-adik semua, mari kita bersatu dalam doa. Tidak usah diikuti. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan kembali mengumpulkan kami semua di gereja untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami telah mengumpulkan sedikit dari berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk membantu pelayanan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memfokuskan hati kami kepada lause-lause agar kami dapat mengerti dan paham. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk adik-adik kelas 4 dan Lause Ruben. Nah, sekarang kita akan melihat pengumuman. Ya, pertama, saat teduh untuk anak sekolah minggu dilakukan setiap malam. Jam 8 sampai jam 8.30 WIB. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama. Jadi bagi adik-adik yang masih bolong-bolong, jarang ikut, mulai malam ini datang ikut saat teduh. Ya, ikut saat teduh bersama-sama. Kedua, asisten GSM dan anak kelas remaja diminta untuk ikut dalam renungan malam remaja. Setiap malam jam 9 WIB. Jadi ingat ya, adik-adik remaja sama asisten, lo lihat akhir-akhir ini juga jumlahnya makin sedikit ya. Nah, ingat, jam 9 kasih waktunya, berikan waktunya untuk ikut saat teduh. Ketiga, semua guru sekolah minggu dan asisten diminta untuk mencuci piring masing-masing setelah sarapan. Keempat, GSM dan asisten diminta untuk update saat teduh setiap hari.
Terakhir, petugas playgroup kebaktian hari ini Lause Dermayanti. Oke, itu saja pengumuman kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik kelas tengah, silakan ikut Lause Joseph. Adik-adik kelas PG ikut Lause Siska. Kelas remaja kita tetap di sini ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini bisa kembali datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman. Kiranya Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan bantulah kami juga untuk bisa hidup seturut dengan firman. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pastor Gabriel, bisa pimpin yang hafalan? Silakan. Oke, kita akan membaca hafalan kita Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang, berbahagialah orang yang mengerti perkataan-perkataan membuat kitab ini. Hafalnya 2 menit.
Oke, kita hapus satu-satu ya. Oke, baca Wahyu 22 ayat 7. Berbahagialah orang yang mengerti perkataan-perkataan nubuat ini. Oke, Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku Oke, Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya Oke, lanjut. Wahyu 22 ayat 7. Oke. Sekali lagi. Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku segera berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Oke, siapa yang mau duluan? Dari kiri aja loh. Oke. Ya. Lanjut. Orang yang menuruti. Ya, oke, lanjut. Oke, lanjut. Yang belakang. Johanna. Nah. Oke. Mendadak ya Gabriel ya, kamu nggak siap ya? Oke. Oke, kita sudah menghafal ya, saya rasa ayat hafalan hari ini cukup pendek. Wahyu 22 ayat 7, nanti kita jelaskan, nanti langsung jelaskan ayat ini ya. Jadi kita skip saja. Nah, hari ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-10. Judulnya kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kristus akan datang kembali. Jadi ambil dari kitab Wahyu ya, kita belajar dari kitab Wahyu tentang kedatangan Yesus kali kedua. Nah, tujuan dari pelajaran pagi hari ini adalah kita akan menemukan siapa, apa, kapan, dan di mana, dan mengapa dari kitab Wahyu. Yang kedua, menggali tema keselamatan, pemerintahan Allah, dan kedatangan Kristus kali kedua. Dan yang terakhir, hidup seolah-olah Kristus akan datang hari ini. Nah, kebenaran dari cerita pada pagi hari ini adalah sebagai penguasa sejarah yang berdaulat. Nah, penguasa sejarah yang berdaulat adalah Tuhan sendiri ya, Tuhan Allah. Allah memanggil umatnya untuk berdiri teguh pada masa kini dan untuk dengan yakin mengantisipasi kedatangan Yesus kembali yang berkemenangan. Jadi maksud dari pelajaran ini adalah kita, orang-orang Kristen, berdiri teguh dalam iman, percaya kepada Yesus, sambil kita mengantisipasi, artinya bersiap-siap, membenahi diri, berjaga-jaga untuk menyambut kedatangannya yang kali kedua, yang penuh dengan kemenangan. Ya. Nah, pertama kita melihat dulu surat Wahyu, ditulis tahun 94, sekitar tahun 94 sampai 96 Masehi.
Nah, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Ini adalah rasul yang paling terakhir yang hidup pada masa itu. Semua rasul sudah meninggal, sudah mati martir. Hanya tinggal Rasul Yohanes saja. Dan ketika dia melayani, waktu itu dia pelayanan di gereja di Efesus, di bawah pemerintahan Romawi dia diasingkan, ya, di sebuah pulau yang bernama Pulau Patmos. Di sana dia tinggal terasing, dan di sanalah dia mendapatkan penglihatan, ya, vision. Jadi dari Tuhan, tuh waktu dia bukan tidur ya, dia sadar seperti ini, lalu sekonyong-konyong dia bisa melihat satu hal yang tidak bisa dilihat orang lain pada waktu itu. Walaupun ada orang di sebelahnya, ya, orang itu tidak bisa melihat, hanya dia yang bisa melihat penglihatan Tuhan tentang hal-hal yang terjadi di masa yang akan datang, yang dituliskan dalam kitab Wahyu. Jadi nubuatan-nubuatan, ya, diberikan kepada Yohanes dan dituliskan dalam kitab Wahyu. Nah, mengenai kedatangan Tuhan Yesus, ya, semasa melayani di dunia, Tuhan Yesus dalam beberapa kesempatan menyatakan perihal kedatangannya yang kedua ke dunia ini. Nah, ketika dia masih melayani selama kurang lebih 3,5 tahun, dia masih ada di tengah-tengah murid-murid, ya, belum mati di kayu salib, belum bangkit dari kematian, tapi dia sudah mengatakan bahwa nanti Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan. Dan dia sedang berbicara tentang kedatangan dirinya untuk kali yang kedua setelah dia naik ke sorga. Nah, coba kita lihat beberapa nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus dalam kitab-kitab Injil. Yang pertama dalam Matius 24 ayat 27 dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, kalau kita lihat ada kilat, ya, memancar dari sebelah timur, melontarkan cahaya sampai ke barat. Ini panjang, ya. Timur ke barat tentu akan dilihat atau disaksikan oleh banyak orang. Kemarin waktu Lause malam hari, semalam. Ya, semalam. Lause Dedi dan Lause Herni pergi keluar. Itu sekitar jam 10 malam, ya. Pulang menuju ke gereja di lampu merah. Ada sekelebat cahaya, ya, di awan. Seperti meteor jatuh. Saya nggak lihat, tapi Lause Herni lihat dan Sisi juga lihat. Apa itu? Katanya. Sisi bilang apa? Saya bilang apa? Lalu Lause Herni bilang ada tadi seperti meteor jatuh dari angkasa. Ya. Begitu cepat dan kilat sekali, nampak sekali, ya. Nah, kedatangan Tuhan Yesus itu maksudnya di sini dikatakan seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Artinya kedatangannya nanti itu dilihat, disaksikan oleh semua orang. Dan kedatangannya bukan sesuatu rahasia, ya. Karena sekarang ada juga orang-orang yang berpendapat bahwa Yesus sudah datang kembali dalam bentuk roh, spirit. Mana rohnya? Rohnya itu ada di dalam setiap orang percaya. Orang percaya begitu gigih dalam memberitakan Injil, gereja berkembang di mana-mana. Itulah semangat Yesus. Itulah kedatangan Yesus kali kedua. Enggak, ya. Itu tidak benar. Kedatangan Yesus kali kedua itu akan sama seperti ketika dia naik ke surga. Kalian masih ingat kisah para rasul? Ketika 500 murid yang menyaksikan Yesus perlahan-lahan terangkat ke surga, ada 2 malaikat datang. Apa yang kamu lihat, hai orang-orang Galilea? Yesus yang kamu lihat terangkat ke surga ini, dengan cara yang sama juga akan turun dari surga. Ini artinya bahwa kedatangannya bukan satu rahasia. Dia tidak akan datang secara roh. Roh tak bisa dilihat, ya. Tapi dia akan datang secara fisik, sama seperti ketika dia naik, murid-murid bisa lihat, semua bisa lihat dengan mata mereka. Kedatangannya juga seperti itu. Dan kedatangan ini akan sampai, ya, pada waktunya ketika Tuhan sudah menetapkan, dan waktunya kita tidak tahu kapan, hanya Tuhan yang tahu. Tugas kita bukan mencari tahu kapan dia datang, karena kita mencari tahu pun tidak akan pernah bisa tahu. Tugas kita adalah mempersiapkan diri. Lalu berikutnya Matius 24:39. Dikatakan, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, Matius 24 berbicara tentang masa kondisi dunia ini ketika Yesus mau datang. Gambarannya adalah seperti orang-orang yang hidup pada masa zaman Nuh. Bagaimana gambaran orang-orang yang hidup pada zaman Nuh? Ada yang tahu? Orang-orang hidup sesuka hati. Tidak peduli dengan Tuhan. Mau bayangkan, ya, pada zaman air bah turun, diperkirakan manusia jumlahnya sudah
lebih dari 2 juta orang. Dari 2 juta orang, lebih dari, katakanlah 2 juta orang pada waktu itu. Hanya 8 orang yang percaya. Dan 120 tahun Nuh berkhotbah, membangun bahtera itu, dan sama sekali tidak ada yang bisa percaya tentang kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan air bah itu. Kenapa? Karena pada masa itu tidak pernah turun hujan. Orang-orang akan bilang, loh, kenapa kamu bangun bahtera dan bahteranya kamu bangun di atas gunung, sementara dan kamu bilang akan turun air bah. Hujan saja nggak pernah turun. Bagaimana mungkin air bah bisa turun? Dari mana airnya? Dari mana? Itulah mungkin kira-kira penjelasan mereka sehingga mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan Nuh. Dan dikatakan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Kedatangan air bah itu secara tiba-tiba. Tidak ada yang prediksi, tidak ada yang tahu kapan air bah itu tiba, tapi ketika bahtera sudah selesai, Tuhan perintahkan Nuh dan keluarganya masuklah ke dalam bahtera. Dan Alkitab mencatat Tuhan menutup pintunya. Jadi Tuhan menutup kesempatan bagi mereka untuk datang dan diselamatkan. Karena kesempatan sudah diberikan selama kurang lebih 120 tahun dan kamu tidak mau dengar. Dan ketika air bah datang, kamu tak bisa masuk lagi. Kemarin ada cerita, ada film Nuh ya. Kalau kalian ingat di bioskop, Noah, siapa yang nonton? Dari versi dunia, film ini adalah film komersial untuk mencari keuntungan semata dan tidak sesuai dengan kitab suci. Karena dalam film itu digambarkan bahwa Nuh menutup bahtera itu dan tidak mengizinkan orang-orang masuk. Itu tidak benar ya. Bukan hak Nuh untuk menentukan siapa yang masuk, siapa yang tidak boleh masuk ke dalam bahtera. Itu haknya Tuhan. Alkitab katakan Tuhan yang menutup pintunya, bukan Nuh. Tapi dalam film, Nuh yang berjuang mati-matian untuk menutup pintu supaya orang tidak bisa masuk. Kesannya adalah Nuh tidak ada belas kasihan sama sekali. Dan ceritanya diputar balikan ya. Seolah-olah Nuh begitu egoisnya ingin menyelamatkan keluarganya sendiri. Tidak. Nuh tidak egois dan Tuhan yang menutup pintu itu, Tuhan pun tidak egois karena Tuhan sudah berikan kesempatan. Jadi selalu ingat kesempatan untuk percaya tidak selalu diberikan. Selama ada kesempatan, percayalah. Jangan sampai kesempatan itu hilang dan kamu tak bisa selamat. Jadi kedatangan anak manusia sama seperti kedatangan air bah. Orang-orang lagi makan, minum, kawin mengawini, hidup seperti biasa, bangun setiap hari, dia pikir besok hari akan seperti kemarin, tidak ada yang terjadi, tidak semuanya akan berjalan dengan normal, tapi secara tiba-tiba Tuhan membuka tingkap langit dan membuka air yang ada di dalam bumi, maka air bah memenuhi seluruh bumi. Dan mereka tidak bisa menyelamatkan diri, binasa. Mereka dikatakan semua lenyap, mati. Tak ada yang selamat, yang ada di luar bahtera tidak ada yang selamat, semuanya mati. Oke, berikutnya, Lukas 17 ayat 26, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak manusia. Sama ya, kondisinya akan seperti pada masa Nuh, manusia tidak peduli dengan Tuhan. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Jadi anak manusia atau Mesias, Yesus yang telah bangkit, yang telah naik ke sorga akan menyatakan dirinya, menunjukkan dirinya, itu pasti. Mengenai waktu sekali lagi tidak disebutkan dalam Alkitab. Jadi kalau ada pendeta yang bilang ke kamu, kiamat akan terjadi pada tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian, kamu jangan pernah percaya. Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu. Masih ingat dulu ada isu-isu kiamat 2012? Wah, orang heboh kan. 2012 dunia akan kiamat menurut ramalan suku Maya. Pada tahun itu dunia ini akan kiamat. Dan orang ketakutan sampai dibuat filmnya kan. Ada kan 2012. Dan setelah 2012 sampai apa yang terjadi? Nothing. Alkitab konsisten bilang tidak ada yang tahu hari itu kapan. Dan Tuhan tidak pernah berbohong. Memang tidak akan ada yang tahu. Tidak akan ada yang menduga sama sekali. Jadi kita percaya kepada apa yang Tuhan katakan, tidak ada yang bisa menduga, maka kita tidak perlu mencari tahu kapan. Tapi yang perlu kamu lihat adalah membaca tanda-tanda zaman itu, bagaimana menjelang hari kedatangannya, orang-orang akan semakin selfish. Orang-orang tidak peduli dengan Tuhan, kasih semakin dingin, tidak ada lagi rasa peduli antara sesama manusia. Homoseksual, LGBT akan memenuhi bumi.
Di mana-mana kita akan melihat orang-orang yang memiliki kelainan seksual. Dan akan menjadi satu hal yang lumrah. Dulu ya, 50 tahun yang lalu, kalau seorang laki-laki dan perempuan jalan berdua, satu tempat orang akan mencibir ya, oh kenapa jalan berdua, bukan suami istri kok jalan berdua seperti suami istri. Lalu kemudian kalau ada laki-laki dan perempuan tinggal dalam satu rumah di luar ikatan pernikahan juga akan jadi cibiran orang. Orang akan menunjuk-nunjuk dan membicarakan hal tersebut. Tapi sekarang tak ada yang peduli. Sudah biasa, itu urusan dia. Dan LGBT juga 50 tahun yang lalu pun sesuatu yang dianggap najis. Begitu hina. Sekarang enggak. Sekarang mereka dengan terang-terangan kan, kampanye di tengah jalan, bawa bendera pelangi dan bilang LGBT juga punya hak yang sama dengan mereka yang normal. Mereka yang tidak punya kelainan seks juga sama dengan kami. Kami ingin persamaan hak. Tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi ini akan terjadi. Dan ini tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Kita harus mempersiapkan diri. Mengenai hari, kapan persisnya dia datang, memang kita tidak tahu. Nah, jadi kita melihat dari kitab-kitab Injil ini, bagaimana perihal kedatangan Yesus itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus itu dapat dilihat dari dua sisi atau dua bagian ya. Yang pertama, kedatangan Tuhan untuk gerejanya. Tuhan Yesus datang untuk menjemput orang-orang percaya. Kita gereja, sekumpulan orang percaya, itu disimbolkan, digambarkan seperti seorang pengantin atau mempelai wanita. Yesus adalah mempelai laki-laki yang akan menjemput mempelai wanitanya, mengangkat gerejanya, orang-orang percaya. Tadi lagu tadi itu sebenarnya benar ya. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Kita akan diangkat. Ya, diangkat dan dijemput oleh Tuhan Yesus menyongsong dia ke angkasa. Nanti kita lihat ayatnya. Yang bagian kedua adalah kedatangan Tuhan dengan gerejanya. Tadi dia datang untuk menjemput gerejanya, lalu dibawa ke sorga. Nah, nanti kedatangan kali kedua setelah pemerintahan Antikristus berakhir selama 7 tahun di muka bumi ini, kita bersama Tuhan Yesus akan turun dari sorga ke dalam dunia ini dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Oke, kita lihat dulu ya. Kedatangan Tuhan Yesus datang untuk gerejanya yang kita kenal dengan istilah pengangkatan, rapture. Siapa yang pernah dengar istilah pengangkatan? Rapture, siapa yang pernah dengar? Nggak ada yang pernah dengar ya? Ada filmnya loh, Rapture, tapi judulnya adalah Left Behind. Tertinggal di belakang. Ya, pengangkatan terjadi dan yang tertinggal di belakang adalah mereka yang tidak percaya Tuhan. Nah, proses ini gambarnya, saya coba cari gambarnya ya. Kurang lebih seperti ini. Pengangkatan akan terjadi sekejap mata. Dalam kitab Korintus, di surat Korintus dikatakan seperti kamu memejamkan mata. Kalau kita mengkedipkan mata ya, nah seperti saya mengkedipkan mata di depan Steve. Steve tak punya kesempatan loh untuk lari dan saya tak lihat. Karena begitu cepat kan. Bahkan pergerakannya walaupun saya begini-begini, saya masih bisa lihat loh, kamu bergerak seperti apa. Nah, pengangkatan terjadi, perubahan kita seketika dari yang memiliki tubuh yang fana ini dan memiliki tubuh mulia lalu terangkat atau menghilang, itu seperti kedipan mata. Sebentar gini kamu udah lihat tak ada lagi orangnya. Begitu cepat. Dan semua orang-orang yang percaya akan diangkat ya. Menyongsong Tuhan Yesus yang telah turun dari sorga, dia ada di awan, di angkasa, dan kita menyongsong dia, mendapatkan dia. Nah, ini adalah peristiwa yang terjadi ketika pengangkatan itu datang. Atau Tuhan Yesus datang kembali. Dan pakaian kita akan tertinggal. Ya, saya coba cari gambar mana pengangkatan. Sebenarnya pengangkatan terjadi itu pakaian tinggal di belakang ya. Karena ini berasal dari bumi, tidak akan kita bawa ke sana. Ya, jadi semua pakaian tinggal di belakang dan orang-orang yang tidak percaya Tuhan akan tinggal di belakang. Nah, apa yang terjadi pada waktu peristiwa pengangkatan ini terjadi ya? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, ada satu tanda ya sebelum pengangkatan terjadi, yaitu pada waktu penghulu malaikat, penghulu artinya pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, akan ada suatu suara sangkakala yang sangat kencang didengar seluruh orang yang ada di muka bumi.
Beberapa tahun lalu di Israel ada diisukan suara sangkakala ya, dan dibilang ada kiamat, hari kiamat akan tiba. Ada suara sangkakala dari langit yang nggak tahu dari mana sumbernya. Tapi saya rasa itu bukan suara sangkakala yang dimaksud dalam ayat ini. Karena suara sangkakala itu akan terdengar di seluruh bagian bumi. Tidak ada bagian di bumi ini yang tidak akan mendengarkan suara itu. Karena pengangkatan terjadi secara masif ya, seluruh permukaan bumi, siapapun yang percaya yang sudah mati maupun masih hidup, seketika itu akan diubahkan. Jadi malaikat penghulu malaikat atau pemimpin malaikat berseru dan sangkakala Allah akan berbunyi, maka Tuhan sendiri dikatakan, itu Tuhan Yesus akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi semua orang Kristen dari sepanjang segala zaman, mulai zaman dari Adam sampai pada masa ketika Yesus datang kembali ini, yang sudah dikubur beribu tahun, mungkin sudah tidak ada lagi bekasnya ya. Sudah terurai habis, tidak ada tulang-tulangnya lagi. Ada yang dibakar semasa pemerintahan Romawi, ada yang dipenggal, ada yang dikasih makan sama binatang buas. Itu semua tubuhnya sudah hancur dan tidak bersisa lagi. Nah, mereka semua yang mati di dalam Tuhan ini akan seketika itu diubahkan. Mereka akan bangkit dari kematian dan diberikan tubuh yang mulia. Jadi meskipun sekarang kita tidak melihat sisa jasad tubuhnya itu, yang misalnya mayat Musa sampai sekarang tidak diketahui, bahkan orang Israel pun tidak tahu di mana kuburnya, tapi mayat Musa atau jasad Musa yang sudah tidak kelihatan lagi ini akan seketika itu juga diubahkan, dibangkitkan lalu diberikan tubuh yang mulia. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Nah, pertama-tama yang mati dulu, yang sudah meninggal, yang meninggal di dalam Tuhan ya, bangkit lalu menyongsong Tuhan ke angkasa. Kemudian setelah itu kita yang hidup, kita yang masih hidup. Nah, misalnya kita nih lagi ibadah, tiba-tiba ada suara sangkakalan. Kita pun diubahkan seketika. Tiba-tiba pakaian kita akan tertinggal di belakang. Lalu kita diberikan tubuh yang mulia dan menyongsong Tuhan ke angkasa. Dan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Hidup selama-lamanya di surga. Tubuh mulia memang tidak banyak informasi yang kita dapatkan, yang kita dengarkan, tapi tubuh yang mulia ini adalah tubuh yang tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi merasakan sakit, kesedihan, penderitaan. Dan tubuh ini tidak terikat ruang dan waktu. Kamu ingat Tuhan Yesus ketika bangkit dari kematian, murid-murid ketakutan kan pada waktu itu, menutup semua pintu dan semua jendela dikunci. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Salam damai sejahtera. Jadi dia tidak bisa dibatasi oleh tembok, ruang, dan waktu. Kapan saja dia mau datang, muncul, dia bisa muncul. Menarik ya. Kalau kita mungkin bayangkan seperti superhero yang punya tubuh yang bisa tembus tembok, tembus dinding, lalu bisa menghilang kemana saja. Ini konsepnya mungkin mereka baca juga dari kitab suci, bagaimana Yesus bisa tiba-tiba ada di tengah-tengah ruangan walaupun ruangan itu terkunci. Lalu kemudian tubuh yang mulia ini juga tubuh yang bisa makan walaupun tidak lapar. Ketika Yesus bangkit, murid-murid kembali menjala ikan. Lalu dia datang ke pinggir pantai, lalu kemudian dia tanyakan kepada murid, apakah ada makanan bagi di antara kamu? Lalu diberikanlah ikan goreng, dia makan. Jadi bukan roh ya, bukan roh yang tidak bisa menyentuh apa-apa, dia bisa menyentuh barang, dia bisa menyentuh ikan dan bisa makan. Meskipun tubuhnya bisa menembus dinding, bukan berarti dia adalah abstrak, sesuatu yang tidak bisa disentuh, dia bisa disentuh. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan tahu lebih jelas kalau kita sudah mengalaminya. Saat ini kita hanya dapat gambaran seperti itu. Ya. Jadi ini pengangkatan adalah kebangkitan ataupun sisi yang pertama dari kedatangan Tuhan Yesus. Dia datang tapi tidak menginjakkan kaki di bumi ya. Jadi dia ada di angkasa menantikan kita. Kita yang mendapatkan Tuhan Yesus ke angkasa. Lalu kita sama-sama ke surga. Lalu kemudian yang kedua, Tuhan Yesus datang dengan gerejanya. Jadi kita tadi yang sudah terangkat, yang sudah dibawa ke surga, setelah 7 tahun masa pemerintahan antikristus di muka bumi ini, maka Tuhan Yesus akan datang dari sorga bersama-sama dengan kita. Ini gambarannya ya. Disebut kerajaan 1000 tahun atau kerajaan milenium. Ini adalah gambaran dari kitab Wahyu bagaimana nantinya Yesus akan memimpin, ada di depan.
menunggangi seekor kuda putih dan kita semua pakai lenan putih. Lenan putih gambaran orang-orang yang sudah disucikan dari dosa. Baju putih, kita turun dari sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan seluruh musuh-musuhnya antikristus, nabi-nabi palsu akan dicampakkan ke dalam lautan api. Semua mereka yang menentang Tuhan akan dihakimi. Lalu kemudian dia menetapkan kerajaan selama 1000 tahun di dunia ini, di Yerusalem. Akan memerintah dunia ini selama 1000 tahun. Jadi pemerintahan Tuhan Yesus selama 1000 tahun adalah pemerintahan secara fisik ya, bukan secara rohani. Ada gereja yang mengatakan bahwa pemerintahan atau kerajaan milenium tidak ada secara fisik, bukan secara fisik. Ya, tetapi pemerintahan ini secara rohani. Mereka menganggap gereja adalah masa pemerintahan 1000 tahun. Tapi kalau kamu baca kitab Wahyu pasal 20 dari awal sampai akhir, sangat amat jelas dikatakan bahwa pada masa pemerintahan Kristus ini, iblis itu dirantai. Sehingga tidak lagi menimbulkan kekacauan. Tidak menggoda manusia untuk berbuat dosa. Sekarang saya tanya, masih berdosakah manusia? Masih berbuat dosa nggak? Masih, bahkan malah lebih jahat lagi dari sebelumnya. Belakangan masih semakin hangat ya berita tentang Vina, kasus Vina yang dijadikan film. Kalian sudah tahu ceritanya itu? Yang bersama kekasihnya ditaruh di jembatan sekarat bahkan sampai meninggal dunia dan dibuat settingan seolah-olah mereka ini adalah korban laka lantas, kecelakaan lalu lintas. Padahal mereka dianiaya, bahkan si perempuan diperkosa oleh 12 orang. Begitu jahatnya. Sampai mereka meregang nyawa di jembatan. Tak ada rasa belas kasihan kepada mereka. Itu manusia, bukan binatang. Tapi kejahatan manusia seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bilang sekarang adalah masa pemerintahan Kristus selama 1000 tahun milenium, kenapa masih banyak orang berbuat jahat? Bukankah pada masa kerajaan milenium ini dikatakan bahwa iblis dirantai? Iblis dirantai dan sampai sekarang kita masih melihat kejahatan. Jadi gereja yang berpandangan bahwa kerajaan milenium ini adalah gereja itu salah, sama sekali tidak benar. Kerajaan milenium belum terjadi dan antikristus pun belum datang. Kerajaan milenium akan terjadi, akan ditetapkan setelah pemerintahan antikristus. 7 tahun berlalu barulah Yesus menetapkan kerajaan selama 1000 tahun. Nah, inilah kedatangan Tuhan Yesus yang dilihat dari dua sisi atau dua bagian. Kedatangannya yang pertama untuk gerejanya, jemput orang-orang percaya, lalu kemudian dia datang kembali dengan gerejanya. Ya. Nah, di sini dikatakan Wahyu 20 ayat 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Jadi si Yohanes melihat sebuah penglihatan, di sorga itu ada tahta. Tahta itu tempat raja duduk. Ya. Jadi ada orang-orang duduk di atasnya, tentu saja ini bukan Tuhan, dikatakan orang-orang duduk di atasnya, lebih dari satu tahta. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Tuhan memberikan kuasa kepada mereka untuk menjadi hakim. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, ini adalah orang-orang yang telah dipenggal. Artinya kepalanya putus ya. Dipenggal kepalanya karena kesaksian. Dan mereka hidup kembali. Mereka dipenggal kepalanya karena iman, karena kesaksian tentang Injil. Karena memberitakan Injil, karena beriman kepada Yesus, mereka mati dengan cara dipenggal, tapi mereka hidup kembali. Dan mereka hidup kembali, memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi ini ayat sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa pemerintahan Tuhan Yesus Kristus selama 1000 tahun itu benar-benar ada. Dan orang-orang yang memerintah disebutkan duduk di atas tahta menghakimi. Nah sekarang apakah ada orang-orang yang duduk menghakimi di dunia ini seperti yang dilihat oleh Yohanes? Tidak ada. Kalau memang gereja adalah masa kerajaan milenium, mana yang memerintah? Sama sekali tidak ada. Bahkan negara ini, negara Indonesia sendiri adalah mayoritas muslim. Tidak ada orang Kristen yang memerintah, menghakimi sebagaimana yang dikatakan dilihat oleh Yohanes, tidak ada. Jadi ini belum terjadi. Nanti akan terjadi dan pasti akan terjadi. Karena disebutkan berkali-kali ada kerajaan masa 1000 tahun. Kita lanjut ya. Nah, jadi berdasarkan ini kita melihat bahwa kedatangan Yesus itu dari nubuatan kitab Injil, kemudian juga dari Alkitab bagian lain
surat-surat Paulus menunjukkan kepada kita bahwa kedatangannya itu adalah suatu peristiwa yang pasti akan terjadi. Pasti loh. Ini bukan mungkin ya. Bukan masalah if, tapi masalah when. Kalau if bisa datang, bisa enggak. Tapi kalau when, pasti datang, hanya waktunya belum tahu. Nah, jadi Tuhan Yesus pasti akan datang dan peristiwa ini pasti akan terjadi. Nah, kenapa kita yakin bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang kembali? Pertama, kita melihat bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Nah, ini dari kitab Wahyu ya. Wahyu 1:17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Jadi Yohanes melihat Yesus yang telah bangkit, lalu tersungkur di kakinya sama seperti orang mati. Dia begitu takut. Seperti orang mati, pucat, sudah tidak bisa bergerak lagi saking takut. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dia sudah ada sejak awal, tidak ada awalan Tuhan ya. Kalau kita kan ada masa di mana kita, titik di mana kita baru ada. Misalnya Lause lahir tahun 1988. Tahun 1987 saya belum ada. Benar nggak? Nggak ada kan? Jadi saya ada masa di mana saya baru ada. Sementara Tuhan tidak ada masa di mana dia baru ada. Dia sudah ada sejak dahulu kala. Bahkan sebelum semuanya ada, dia sudah ada. Dia bukan ciptaan yang diciptakan oleh sesuatu sehingga dia baru ada. Karena dia adalah sang pencipta. Itu maksudnya. Aku adalah yang awal dari segala sesuatu. Sebelum semua ada, dia sudah ada. Dan yang akhir, sampai selama-lamanya dia tetap akan ada. Dan yang hidup. Dia tekankan dan yang hidup. Artinya dia sudah mati memang untuk kita. Lalu dia telah bangkit dan dia telah naik ke surga, hidup selama-lamanya. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Jadi sampai sekarang Yesus masih hidup enggak? Ceris, masih hidup Yesus? Masih. Kalau dia betul-betul masih hidup dan dia sudah katakan demikian, maka kita yakin dia akan datang kembali. Seperti yang dikatakan malaikat itu, sama seperti dia naik ke surga, kamu lihat dia akan turun juga seperti cara yang sama demikian. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Di tangan Yesus ada kuasa memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nyawa manusia, hidup segala sesuatu yang ada di bumi ini ada di tangannya. Itu artinya dia memegang kuasa atas semua segala sesuatu. Hidup kita ada dalam kuasa Tuhan. Jadi dia hidup, sampai sekarang masih hidup dan padanya ada kuasa. Yang kedua, kenapa kita yakin Yesus akan datang kembali? Karena Tuhan Yesus telah menyatakan bahwa dia sungguh akan datang kembali. Oke, sekarang kita coba recite. Ulang kembali ayat hafalan tadi. Wahyu 22 ayat berapa? Wahyu 22 ayat 7. Oke, 1, 2, 3. Iya, sesungguhnya aku datang segera. Sesungguhnya, sebenar-benarnya. Ini sungguh-sungguh benar. Dia tekankan loh. Dia tidak hanya bilang aku datang segera. Dia bilang sesungguhnya, pasti. Indeed, I will come soon. Dia akan datang kembali. Segera artinya dengan cepat. Nah, mungkin di antara kita juga bertanya, sudah lama Tuhan katakan ini, tapi sampai sekarang masih belum datang kan? Di dalam kitab Petrus, surat Petrus, dia katakan pada orang-orang zaman pada Rasul Petrus mempertanyakan, mana kedatangannya? Bukankah sejak zaman bapak-bapak kami, leluhur mereka, ini sudah disampaikan dan sampai sekarang belum datang. Leluhur kami sudah meninggal dan sampai sekarang pun Yesus belum datang. Apakah Yesus berbohong? Tentu saja tidak. Tuhan tidak pernah berbohong. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Lalu kenapa sampai sekarang dia belum datang? Petrus menjelaskan, karena dia ingin semua orang berbalik dan bertobat. Berikan kesempatan lebih lama. Coba kamu bayangkan, kalau Tuhan Yesus datang sekarang, ya kita puji Tuhan akan ke surga. Akan mendapatkan tempat yang bahagia di surga. Tapi bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita yang belum mengenal Tuhan? Mungkin masih ada anggota keluargamu yang belum percaya Tuhan. Masih ada temanmu di sekolah, teman baikmu yang sama sekali
belum percaya. Kemarin teman Esania ikut piknik. Waktu pulang dari Telaga Biru, Loses mobil dengan dia dan mantar dia sampai di gereja. Saya tanya, kami ajak dia untuk ikut piknik gereja tanggal 17 Juni. Lalu dia bilang apa? Tapi saya Buddhis, Pak. Dia Buddhis kan? Saya Buddhis, Pak. Nggak apa-apa, datang aja. Nanti kita ada acara kebaktian sebentar, lalu kita akan ada acara rekreasi bersama. Dia masih Buddhis. Kalau Tuhan Yesus datang pada hari ini, bagaimana dengan Valencia? Dia akan binasa di tempat penghukuman kekal di neraka. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang masih ditunda sampai sekarang, harus kita lihat sebagai bentuk kemurahan Tuhan kepada kita. Jangan kita anggap itu sebagai bentuk dari ketidaksetiaan Tuhan kepada perkataannya. Enggak, Tuhan setia dengan perkataannya. Tapi dia masih menahan, menunda kedatangannya karena dia ingin lebih banyak orang datang dan percaya kepadanya. Bertobat dan diselamatkan. Karena hati Tuhan tidak ingin ada satu orang pun binasa. Begitulah kemurahan hati Tuhan kepada setiap ciptaan. Masalahnya adalah yang diciptakan ini, orang-orang ini sudah mendengarkan Injil, sudah diberikan jalan keselamatan, diberitakan jalan bagaimana mendapatkan pengampunan dosa, tapi tak mau dengar, tak mau datang. Lalu apakah Tuhan disalahkan? Tentu saja tidak. Kamulah yang akan menyesal kalau kamu tidak percaya. Ketika kamu menemukan dirimu di tempat penghukuman di neraka. Jadi Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya, sebenar-benarnya aku datang segera. Jadi ini menjadi satu bukti yang nyata bagi kita bahwa dia akan datang kembali. Lalu setelah kita yakin, kita percaya, puji Tuhan ya, kamu percaya Yesus datang kembali. Saya mau tanya, siapa yang percaya Yesus akan datang kembali? Puji Tuhan, semua angkat tangan. Lalu bagaimana respon kita? Apakah kita cukup hanya percaya dan tidak berbuat apa-apa? Respon kita tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Dalam Wahyu 16:15 dikatakan, lihatlah aku datang seperti pencuri. Dia datang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Dan Tuhan Yesus katakan, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini adalah satu gambaran figuratif yang menggambarkan bahwa orang-orang yang tidak berjaga-jaga ketika Yesus datang kembali, digambarkan mereka akan merasa malu seperti telanjang. Kita tidak mau ketika Yesus datang kembali, kamu tidak siap. Sehingga kamu harus malu dengan dirimu, seolah-olah kamu tidak mengenakan pakaian. Kita akan merasa sangat amat malu ya ketika dia datang. Tapi kalau kita berjaga-jaga, siap sedia menantikan kedatangan Tuhan, maka kita digambarkan seperti seorang yang berpakaian rapi, sopan, menyambut kedatangannya dan kita tidak perlu merasa malu di hadapan Tuhan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara saya berjaga-jaga? Berjaga-jaga kan tidak mungkin kan setiap hari kita, wah saya nggak usah sekolah lagi lah. Steve bilang sama papanya, papa, aku kayaknya mulai besok Senin nggak usah sekolah ya. Kenapa? Yesus mau datang loh, mau datang segera. Jadi kalau dia mau datang segera, ya aku harus berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan berjaga-jaga. Jadi aku akan di kamar, lihat ke langit. Setiap hari lihat, udah datang belum. Dan tak perlu melakukan apa-apa. Itu salah. Pada masa pelayanan Paulus juga ada orang-orang yang telah secara keliru merespon kedatangan Tuhan Yesus dengan cara tidak mau kerja. Diam saja, bengong, tidak bekerja, tidak lakukan apa-apa, menantikan Yesus datang kembali. Paulus katakan, siapa yang tidak mau kerja nggak usah makan. Itu bukan cara kita berjaga-jaga. Nah, bagaimana cara kita berjaga-jaga? Di sini ada beberapa list ya yang mau saya berikan. Yang saya yakin ini cukup mewakili sikap hati seorang Kristen dalam menantikan kedatangan Yesus kembali. Giat beribadah. Ini yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kita giat dan tekun dalam beribadah menjelang hari Tuhan yang semakin apa, Derens? Dekat. Hendaklah kita lebih giat beribadah menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Beribadah harus menjadi prioritas utama kita dalam kehidupan ini sebagai seorang Kristen. Ibadah menunjukkan rasa syukur kita, rasa takut kita, rasa percaya kita kepada Tuhan. Dengan datang beribadah, kamu sedang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau ada, aku percaya Engkau adalah juru selamat saya,
Dan ini adalah bentuk rasa syukur saya kepadamu karena engkau telah selamatkan saya. Kita datang beribadah. Di sekolah ya kan kita punya teman kan, teman-teman yang dekat, bestie, teman baik. Kalau teman kamu birthday, dia undang kamu, kamu bisa nggak datang nggak? Arzelia, bisa nggak kamu nggak datang bestie kamu birthday? Kalau kamu bisa datang, tapi kamu bilang nggak mau datang, bisa nggak seperti itu? Nggak bisa, kamu harus datang. Bentuk apresiasi kamu kepada teman kamu. Bahkan mungkin kalaupun kamu ada acara di hari itu, katakanlah mama, papa sudah janji mau makan di restoran, tapi pada hari itu baru ingat ulang tahun teman kamu akan cancel yang dengan keluarga. Karena kamu ingin tunjukkan apresiasi kepada teman kamu itu. Kalau tidak datang, kita terkesan tidak menghargai orang tersebut. Tidak peduli dengan orang tersebut. Sama halnya dengan ibadah. Kita sudah diselamatkan. Dengan darah Tuhan Yesus yang begitu mahal dicurahkan di atas kayu salib. Dengan darahnya kamu bisa mendapatkan pengampunan dosa. Kamu bisa masuk ke dalam kerajaan kekal di sorga nantinya. Dan bisakah kamu bilang, Tuhan aku tidak punya waktu untuk beribadah kepadamu? Wah, konyol sekali itu. Itu namanya tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Faktanya kita harusnya lebih giat lagi. Tuhan bersyukur untuk keselamatan yang sudah diberikan. Saya akan giat beribadah pada Tuhan. Ada persekutuan, saya datang. Ada kebaktian doa, kebaktian ibadah di gereja, saya pasti akan datang. Selama saya bisa melangkah, masih bisa sehat, datang saya ke rumah Tuhan. Itu tunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita yang mengatakan diri kita sebagai seorang Kristen, tapi tak punya hasrat, tak punya keinginan ke gereja, tak merasa bersalah kalau tidak datang ibadah, kamu perlu pertanyakan loh, iman kamu kepada Tuhan seperti apa. Giat beribadah adalah bentuk kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tak bisa seorang yang menantikan kedatangan Yesus tapi tidak beribadah kepada Tuhan. Tidak mungkin bisa. Yang berikutnya, rajin berdoa. Berdoa bukan hanya ketika kamu minta tolong pada Tuhan. Ya, kamu boleh minta tolong dalam kesulitan, dalam satu hal yang kamu kerjakan, minta pimpinan Tuhan boleh. Tapi berdoa juga sisi yang lain adalah bagaimana kita menjalin hubungan dekat dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Kalau kita dengan ayah atau dengan papa mama kita di rumah nggak bicara satu hari, pasti ada yang terjadi kan, ada yang aneh kan, pasti ada sesuatu yang tidak baik di situ, sampai kita tak mau bicara dengan orang tua. Entah kita marah kepada orang tua atau orang tua kita mungkin menghukum kita sampai kita merasa, aduh saya tak berani bicara dengan orang tua. Pasti ada sesuatu isu di situ. Sebaliknya dengan Tuhan juga demikian. Kalau kamu malas berdoa, tak ada waktu untuk berdoa, ada yang salah dengan kamu. Entah hubungan kamu dengan Tuhan sedang tidak baik, atau kamu sengaja menjauhkan diri dari Tuhan. Ada tidak kamu luangkan waktumu secara pribadi di luar doa makan, di luar doa bangun tidur sebelum tidur, di luar doa mau sebelum belajar, atau sesudah ujian, sebelum ujian, setelah belajar. Ada tidak? Aku kayaknya mau berdoa, cari waktu sebentar, pergi ke kamar, tutup pintunya, lalu berdoa. Bicara dengan Tuhan. Ceritakan apa yang kamu alami hari ini. Apa yang kamu rasakan. Seperti sahabat, Tuhan Yesus katakan kita adalah sahabatmu. Ada tidak kamu luangkan waktu berkomunikasi dengan Tuhan? Nah, berdoa pada Tuhan tentu dengan rasa hormat. Tapi berdoa itu juga harus dengan tulus ya. Jangan kamu berdoa dengan kata-kata yang fake. Bukan diri kamu. Kamu bicaralah kepada Tuhan seperti kamu bicara kepada orang tua kamu. Apa adanya. Tak perlu pikirkan kata-kata apa yang harus saya sampaikan kepada Tuhan supaya lebih kelihatan kedengaran enak, kedengaran lebih rohani. Enggak. Bicara aja. Ada tidak kamu luangkan waktu untuk bicara kepada Tuhan? Misalnya, kamu punya masalah ya. Bangun pagi itu sulit sekali, apalagi hari Minggu. Kamu cerita sama Tuhan, saya sulit sekali bangun pagi. Karena malamnya itu saya tidur larut. Bantu saya supaya bisa tidur lebih awal. Kadang-kadang saya tutup mata pun Tuhan, itu nggak bisa tidur. Ada saja yang saya pikirkan. Mata saya memang saya coba tutup, lampu saya matikan, tapi di pikiran saya tetap jalan.
Saya tetap berpikir, akhirnya saya nggak bisa tidur. Kamu ceritakan sama Tuhan. Padahal besok hari Minggu, Tuhan, bantu saya untuk tidur. Tuhan dengarkan doa seperti itu. Ya. Rajin berdoa, biasakan diri berdoa. Jadi jangan sampai kamu hanya berdoa di gereja ya. Kalau kamu hanya berdoa di gereja berarti kerohanian kamu ada masalah. Di rumah tak berdoa sama sekali, hanya di gereja berdoa. Di rumah sibuk dengan segala urusan kamu. Jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, membaca kitab suci. Baca firman Tuhan setiap hari. Ada kamu baca firman Tuhan setiap hari? Firman Tuhan menjadi pedoman kita ya. Apa yang ingin kita lakukan, pedomannya dari kitab suci. Kalau kamu tidak baca, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Misalnya, bolehkah saya menghadiri, nggak usah itu. Kita mungkin kasih contoh, bolehkah saya bersikap memilih-milih teman? Saya berteman dengan orang yang cocok dengan saya aja, yang lain nggak usah. Bolehkah kita lakukan itu? Kalau kamu tahu kitab suci bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan orang, kita harus mengasihi semua sesama kita, seperti diri kita sendiri, kita paham, itu nggak boleh. Tapi kalau kamu nggak baca kitab suci, kamu nggak bisa tahu apa yang harus kamu lakukan. Jadi kalau kita ingin tahu apa yang benar untuk dilakukan, bacalah firman Tuhan. Jangan hanya dengar firman Tuhan sekali seminggu ya, di kebaktian umum, sekali seminggu ketika kamu datang persekutuan remaja. Selebihnya itu hari-hari yang kamu lewati, kamu tak pernah baca kitab suci. Kalau kamu lakukan itu, maka kamu tidak akan bisa dipimpin oleh Tuhan dalam hidup kamu. Kamu akan lakukan apapun yang kamu mau dan kamu berdosa. Membaca kitab suci. Berikutnya, mematuhi kitab suci. Kitab suci bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal. Ada seorang anak bisa menghafal Mazmur 119 dengan seluruh ayat-ayatnya. Bagus memang, tapi Alkitab diberikan bukan hanya untuk dihafal, tapi dilakukan, ditaati. No point kalau kamu menghafal seluruh kitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi hidup kamu tak ada perubahan. Yang Tuhan mau adalah baca, pahami, taati. Jadi kamu harus menaati kitab suci. Tidak boleh kita mendengarkan cara berpikir kita ataupun cara dunia ini menyelesaikan masalah. Semua harus kembali kepada firman Tuhan. Tak boleh dilakukan dengan cara-cara yang ditawarkan oleh dunia ini. Cara dunia ini bertentangan dengan cara firman Tuhan. Dunia ini bilang, tak boleh pukul anak. Kalau kamu pukul anak, mentalnya terganggu. Kedokteran, psikolog bilang nggak boleh. Dokter ataupun kok saya nggak bisa bilang ngomongnya? Psikolog, ya, psikolog. Bilang tak boleh dipukul anak. Kalau dipukul, mentalnya rusak. Dia jadinya nggak bisa percaya diri. Lalu dia akan tumbuh besar menjadi anak yang penakut. Kita bilang kamu tak boleh jauhkan anakmu dari rotan. Tapi psikolog bilang boleh. Itu cara dunia. Kita bilang hajar anak kamu. Tentu saja kita nggak bilang ya, kamu pukul anakmu sesuka hatimu lalu sampai dia tersiksa seperti itu. Enggak, kita pukul sewajarnya. Kasih tahu dia bahwa itu salah. Anak itu bisa belajar dengan rasa sakit. Saya punya 2 anak, Sisi ya, kalau kamu hanya bilang jangan, nggak boleh, jangan, itu dia akan ulangi lagi loh. Harus dipukul, baru dia tahu. Jadi kalau udah dipukul sekali, ketika dia mau lakukan hal yang sama, dia langsung tahu. Sadar dia itu kalau saya lakukan sakit. Nah, jadi kitab suci menjadi panduannya, bukan cara dunia ini. Kita lakukan, oke? Berikutnya yang kelima, mengasihi sesama. Nah, sesama semuanya manusia kita kasih tanpa membeda-bedakan. Tentu kita mengasihi, mengutamakan mereka yang di dalam Tuhan. Kalau ada saudaramu yang membutuhkan pertolongan, kamu dulukan mereka. Tapi tidak berarti kita tidak membantu orang lain. Kita bantu semua orang dan kita tidak membeda-bedakan. Ya, kamu tak perlu tanya dulu ya, kamu Kristen ya, baru kamu bantu, nggak boleh. Semua orang kamu bantu. Selama kamu bisa bantu dan orang itu kamu tahu membutuhkan bantuan, kamu harus bantu. Itu bentuk kasih kita kepada sesama kita. Dan kasih kepada sesama itu berkaitan erat dengan kasih kepada Tuhan. Semalam di Muda-Mudi topik ini dibahas. Tuhan Yesus katakan ada 2 hukum yang terutama. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Itu yang pertama dan terutama. Dan yang sama dengan itu, sama dengan hukum itu, kualitasnya sama, yaitu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Jadi kita mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Kalau kamu lihat orang itu bisa dibantu, perlu bantuan, kamu bantu. Dan kamu tak boleh tanya agamanya dulu baru bantu ya. Itu bukan kasih daripada Tuhan. Kasih Tuhan yang diberikan kepada kita tak bersyarat. Kita juga harus mengasihi orang tak bersyarat. Apakah kita hanya membantu atau mengasihi mereka yang baik kepada kita? Enggak. Semua orang yang jahat kepada kamu juga kamu kasih. Yang membuli kamu di sekolah setiap hari, yang tidak suka dengan kamu, yang selalu menjelek-jelekkan kamu, memfitnah kamu, mereka juga harus kamu kasihi. Bagaimana bisa, lalu sekan susah itu mengasihi orang yang jahat sama saya. Tuhan bilang kita bisa lakukan, dan Dia berikan perintah yang bisa kita lakukan. Tuhan tak pernah ya unreasonable memberikan perintah yang tidak bisa kita lakukan. Itu konyol sekali. Saya tak akan pernah suruh Sisi angkat 1 galon air yang besar itu, karena saya tahu nggak akan bisa. Kalau saya suruh, berarti saya unreasonable father. Tak bisa memahami, anaknya tak bisa angkat. Tuhan kita lebih berhikmat daripada manusia. Jadi kalau Tuhan bilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, karena Tuhan tahu bisa. Masalahnya di kita. Kita yang sering sekali merasa sulit mengasihi orang lain karena hati kita begitu dipenuhi dengan rasa tidak suka atau rasa benci kepada orang tersebut. Jadi mengasihi sama yang kelima, yang berikutnya melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja. Melayani Tuhan bisa kamu lakukan dimanapun kamu berada. Kamu adalah saksi-saksi Kristus dimanapun kamu berada. Kalau kamu bantu orang, dan orang tahu kamu seorang Kristen, orang akan diberkati. Dan kalau Tuhan berkehendak, dia pun bisa datang dan percaya kepada Tuhan. Ketika mereka melihat kesaksian hidup kamu yang baik. Di sekolah, kamu harus ingat kamu adalah seorang Kristen. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, itu akan menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kamu. Jadi kamu harus ingat bahwa dengan menjaga sikap kita juga itu adalah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Kamu bantu orang, doakan orang, itu pelayanan Tuhan. Tidak harus di gereja jadi lausa. Dimanapun kamu bisa melayani Tuhan. Dan harus selalu berpikir ya, apa yang bisa saya lakukan bagi Tuhan? Almarhum Pendeta Dr. Timothy Tau ya, pendiri sekolah FEBC, mengatakan slogan yang sangat amat bagus. Saya harap kalian ingat slogan ini. Do something good for Jesus every day. Do something good for Jesus every day. Coba pikirkan satu hari ini. Apa kira-kira hal baik yang sudah kamu lakukan? Dan kamu lakukan itu bukan untuk diri kamu, supaya dilihat orang, dipuji orang, dikatakan baik. Enggak. Saya lakukan ini karena Tuhan Yesus sudah baik kepada saya. Sekarang saya mau tunjukkan kebaikan kepada semua orang. Sudahkah kamu lakukan yang baik hari ini kepada satu orang? Pikirkan selalu di setiap malam sebelum menjelang tidur, kira-kira hal baik apa yang sudah saya lakukan hari ini? Ada nggak kamu pikirkan itu? Itu adalah bentuk pelayanan kamu kepada Tuhan. Kalau kamu turun ke bawah, anak-anak playgroup ya, ketika mereka dikasih snack, mereka itu kan anak kecil ya, kadang nggak ngerti konsep sampah dibuang ke tong sampah. Buka, sampah tinggal di situ. Kamu lihat, kamu ambil. Jangan punya prinsip, itu kan bukan punya saya. Orang Kristen tak boleh seperti itu. Itu memang bukan punya kamu, tapi ini rumah Tuhan. Benar nggak? Tuhan yang sudah selamatkan saya, masa saya biarkan rumahnya dikotori? Ada tisu, jorok lah. Kamu bisa ambil dengan pakai tisu lain dan pegang. Banyak cara sebenarnya. Kamu bisa ambil sapu dan serokan dan masukkan tong sampah. Itu bentuk pelayanan kamu kepada Tuhan. Ada tidak kamu pikirkan hal itu selama ini? Kalau kamu duduk di bangku itu, ada sampah di kursi itu, ada tidak kamu ambil? Ada bungkus permen di lantai, ada kamu ambil? Jangan bilang, itu bukan punya saya. Tuhan Yesus bisa saja bilang, kalau kamu hidup dalam dosa dan mati dalam dosa, dia bisa bilang, itu bukan urusan saya. Bisa juga. Tapi kalau dia sampai bilang begitu, tentu saja tak mungkin dia bilang begitu, maka kamu akan binasa. Kalau sampai Tuhan bilang, itu bukan urusan saya, itu bukan dosa saya, dosa kamu. Kamu mati di neraka selama-lamanya. Jadi jangan pakai prinsip seperti itu ya. Layani Tuhan, lakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Tak perlu ada yang lihat. Tuhan lihat, Tuhan akan berkati kamu. Dan yang terakhir, bersaksi bagi Tuhan. Beritakan Injil. Ya, teman-teman kamu yang belum mengenal Tuhan,
kamu kabarkan Injil. Mungkin kamu nggak pandai bicara, loh saya nggak bisa bicarakan Injil, saya pun orangnya nggak pandai ngomong. Bawa mereka ke gereja. Nah seperti piknik kemarin, Esania bawa Valencia, Ruben juga bawa beberapa teman, Felix juga bawa teman. Mereka dengar firman Tuhan. Mereka melihat persekutuan orang-orang Kristen. Dan kalau Tuhan bermurah hati kepada mereka, mereka bisa datang dan percaya kepada Tuhan. Kamu nggak bisa ngomong bicara Injil, kamu bisa bawa mereka ke gereja. Ada nggak kamu ajak teman kamu ke gereja? Ada tidak kamu bagikan video-video tentang ajaran Kristen kepada mereka? Ayat firman Tuhan ada? Jangan hanya bilang, saya tak bisa beritakan Injil. Ya sudah, saya tak lakukan apa-apa. Nggak bisa begitu. Bersaksi bagi Tuhan. Kalaupun kamu tak bisa ajak ke gereja, kesaksian hidup kamu seperti yang tadi saya katakan. Kamu menunjukkan diri kamu sebagai orang Kristen. Orang juga bisa menyadari, orang Kristen berbeda ya. Dijahatin, dimusuhin pun masih tetap baik. Mereka bisa mencari tahu tentang kekristenan dengan sikap kamu. Tapi kalau kamu sama saja dengan mereka yang tak percaya Tuhan, maka apa gunanya bagi mereka percaya Yesus? Kalau kamu juga sama dengan saya, sama dengan mereka. Jadi bersaksi dengan Tuhan, bersaksi bagi Tuhan adalah cara kita berjaga-jaga, ya, menantikan kedatangannya. Nah, jadi ini 7 hal yang saya rasa sudah mewakili dari sikap kita menunjukkan, mencerminkan sikap kita dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Giat beribadah, rajin berdoa, baca kitab suci, patuhi kitab suci, kasih sesamamu, layani Tuhan, dan bersaksi bagi Tuhan. Akhirnya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali untuk kali yang kedua. Kami tahu bahwa ini adalah janji yang pasti akan digenapi karena Tuhan Yesus yang mengatakannya. Dan biarlah kami selalu ingat bahwa kedatangan Tuhan Yesus akan sampai dan tidak ada seorang pun yang bisa menduga kapan Dia akan datang. Kedatangannya akan seperti seorang pencuri yang secara tiba-tiba datang, dan biarlah kami pun bisa mempersiapkan diri kami dengan sebaik-baiknya berjaga-jaga, hidup selalu dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika Yesus datang kembali, kami tidak merasa malu menyambut kedatangannya. Ajari kami untuk selalu mempersiapkan diri kami dalam menyambut kedatangannya ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.